kami mengadvokasikan salah satu budaya yang ada di Manggarai. Nah, waktu itu saya ambil tarian caci itu. Bukan orang yang banyak kita temui, tapi budaya. Budaya yang kita banyak temui dari Jawa, dari Sumatera. Pokoknya dari pelosok. Dari banyak provinsi. Kemarin itu ada 38 provinsi. Selamat datang kembali di podcast Sanotusia episode 8. Dan kali ini kita akan berbincang bersama Putra Budaya Indonesia NTT 2025. Pada kesempatan ini juga dia akan membagikan banyak pengalaman dan juga cerita-cerita yang mungkin memberikan inspirasi kepada teman-teman. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Johan, host dari Sanotusia. Waktu selanjutnya, mari kita berikan kesempatan kepada narasumber kita, Kakak Kevin. Oke, terima kasih Kak Johan atas kesempatan di podcast Sanotusia ini. Saya sangat terima kasih sehingga bisa hadir di sini untuk berbagi inspirasi kepada orang-orang muda di NTT, khususnya di Manggarai. Terima kasih banyak. Baik, perkenalkan, nama saya Kevin Suwandi. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Katolik Indonesia, Satu Pulau Seruteng, dan semester 6 prodi pendidikan guru sekolah dasar. Terima kasih Kakak Kevin. Teman-teman Sanotusia, ini pertemuan pertama kita ya. Betul. Kemarin kami hanya berjumpa di jalan. Betul. Langsung kita ngobrol-ngobrol di jalan, kemudian juga lewat chat. Dan saya berterima kasih Kakak Kevin sudah bersedia hadir. Jadi saya dan Kakak Kevin ini satu program studi. Betul. Kita dari PGSD Unika Santo Paulus Seruteng. Kakak Kevin, selama ini saya lihat di sosial medianya Kakak Kevin banyak sekali kesibukan. Kira-kira selama ini Kakak Kevin buat apa saja? Oke, baik, terima kasih. Kalau kesibukan selama ini di pertengahan Februari kemarin itu saya menghadiri salah satu kegiatan di SMK Sadar Wisata. Kebetulan di sana saya dipercayai sebagai juri dalam pemilihan putra dan putri Darwis tingkat SMK Sadar Wisata. Di sana saya melakukan penjurian untuk menilai adik-adik di sana untuk memegang atau siapa yang menjadi juara dari putra-putri Darwis ini. Terus setelah itu kesibukan selanjutnya itu saya fokus kuliah. Dan sambil fokus kuliah ini saya juga masih sibuk untuk pemilihan putra-putri budaya NTT tahun 2026. Dan kemarin malam itu kami melakukan temu sapa dengan finalis putra-putri budaya NTT tahun 2026. Di sana kami temu sapanya itu intinya di sana kami membahas panduan, teknik dan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan beberapa bulan ke depan. Karena puncaknya ini kegiatan itu nanti di bulan Mei tanggal 9. Itu finalnya. Terima kasih Kak Kevin. Berarti Kak Kevin ketika sudah dianugerahi sebagai seorang putra budaya, berarti sudah jadi bagian dari panitia juga sekarang? Iya, karena kebetulan juga kami di organisasi Putra Putri Budaya NTT ini ada beberapa kekurangan anggota, jadi kami karena ini juga rumahnya kami, rumahnya kami sebagai Putra Putri Budaya tahun 2025. Jadi kami harus ambil bagian untuk berbagi kasih lah kepada finalis tahun 2025 ini. Keren Kak Kevin. Bagaimana dengan perkuliahannya selama ini Kak Kevin? Aman ya? Aman lah. Tuhan kita masih bisa. Apalagi tadi kuliahnya full sampai jam 5. Dari jam 7 sampai jam 5 tadi. Oke, baik. Terima kasih Kak Kevin. Kita pengen tahu Kak Kevin, bagaimana cerita awalnya Kak Kevin mendaftarkan diri menjadi seorang peserta
Putra Putri Budaya NTT. Ya. Oke, baik, terima kasih Kak Johan. Ya. Awalnya itu ada satu teman sekitar semester 2, Iya. kalau tidak salah, seperti saya ingat ya, semester 2. Waktu Hmm. itu ada teman ini, dia kirim flyer pendaftaran Putra Putri Budaya NTT. Iya. Terus di sana itu saya tidak langsung daftar. Gitu. Iya. Saya baca dia punya panduan. Gitu. Memang dari sekian persyaratan si Kakak Jo, saya sudah memenuhi. Tapi ada satu gitu. Yeah. Di sana itu ada kriteria itu tinggi badan gitu. Karena di sana itu minimal putra itu 165 gitu. Tapi sedangkan saya ini 161 gitu. Terus saya tidak langsung daftar. Waktu itu saya pulang kuliah sekitar jam 6 sore. Itu saya searching di Instagram, saya mau cari tahu ini komunitas ini seperti apa ini. Saya cari tahu itu. Habis itu malamnya itu saya coba gitu. Saya coba daftar itu. Karena memang saya ini dari awalnya tidak, istilahnya tidak serius lah gitu, tidak serius. Tapi setelahnya saya daftar, saya pikir tiba-tiba saya daftar sih. Karena dari dulu memang saya biasa lah. Karena saat itu juga saya sedang menjalani ada sebuah duta inisiatif gitu. Waktu semester 2 itu saya menjadi duta inisiatif NTT tahun 2024 gitu. Setelah saya daftar, itu kan saya langsung dimasuk di grup. Habis itu banyak sekali yang mau daftar gitu. Saya pantau saja grup itu. Terus di sananya itu panitianya ada informasi gitu. Dia bilang nanti kedepannya kita akan melakukan temu sapa, temu sapa untuk terkait pemilihan Putra Putri Budaya NTT. Di sana ada proses wawancara juga kayak gini? Ada semua, dari wawancara, dari segi kami public speaking, dari kami punya penampilan. Iya. Karena ini ajang ini memang ajang bergengsi. Iya. Bukan secara knowledge, tapi kita penampilan juga gitu. Karena ini sebagai ajang, ya istilahnya itu sebagai model. Iya. Baik, terima kasih Kak Kevin. Menarik Kak Kevin. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita pengen tahu Kak Kevin punya riwayat pendidikan. Iya. SD, SMP dan juga SMA-nya. Kalau saya SD-nya itu di kampung, tepatnya di Desa Kair, Desa Kair di Saparmese gitu. SMP-nya juga di sana, terus saya lanjut SMA-nya itu di SMA Negeri 2 Langke Rempong. Gitu. Baik. Saat SD, SMP, SMA, apakah Kak Kevin memang tertarik mengikuti lomba-lomba gitu? Memang pernah gitu. Waktu SD itu kami ada istilahnya waktu kami dulu lomba, kalau kita tahu sampai sekarang ada atau tidak itu lomba tiket gugus gitu. Iya betul. Kebetulan saya di situ kemarin itu ambil mata pelajaran IPA gitu. Tapi karena beberapa ya begitulah gitu. Kita hanya sebatas di lomba saja gitu. Kita tidak dapat rankingan gitu. Tapi dapat pengalaman lah gitu istilahnya. Oke, baik, terima kasih Kelvin. Untuk SMP dan SMA-nya? SMP-nya itu saya tidak terlalu apa sih, hanya juara kelas lah. Gitu. Kalau di SMA itu disitulah saya coba-coba untuk gabung di organisasi. Nah, waktu itu karena zaman COVID, karena waktu saya masuk SMA, itu saya sedikit inisiatif atau memberanikan diri itu mendaftar sebagai calon kandidat ketua OSIS gitu. Tapi mungkin karena dari teman-teman yang tahu lah sekolah COVID ini kita jarak jauh. Iya. Jadi di sana itu hanya beberapa saja yang pergi pemilihan ketua OSIS ini, jadilah saya sebagai bendahara gitu. Ya, dan menurut saya itu pencapaian kecil itu justru memang itu bagian dari perjalanan hidup. Ya baik, terima kasih Kak Kelvin. Kemudian kita pengen tahu juga Kak Kelvin, apa motivasi dari dalam diri Kak Kelvin bahwa kayaknya saya harus daftar, saya harus ikut. Motivasi yang pertama itu masa muda itu kita manfaatkan baik. Motivasi pertamanya itu karena prinsip saya tidak ingin harus di zona nyaman terus. Gitu. Saya harus berubah. Bukan berubah sih, istilahnya itu harus merubah. Gitu. Tidak harus terpaku di zona nyaman gitu. Dan di sini juga saya harus melatih
itu melatih dari segi mandirinya gitu. Pengetahuan kita itu banyaklah relasi-relasi kita, kira-kira gitu. Baik, terima kasih Kak Kelvin. Kemudian kita juga pengen tahu proses-prosesnya sampai Kak Kelvin dianugerahi sebagai seorang putra budaya NTT. Proses seperti wawancara misalnya ataupun juga berkas-berkas yang dibutuhkan. Oke, baik. Memang dari kami punya waktu itu dari segi berkas, itu dari seleksi wawancara, gitu. Karena ada beberapa tahapan seleksi waktu itu, di mana itu kemarin itu ada challenge-nya dari pihak panitia. Pertama itu kemarin itu challenge video catwalk, gitu. Terus habis itu kami membuat konten budaya. Gitu. Di sana kami buat konten budaya ini, kami mengadvokasikan salah satu budaya yang ada di Manggarai. Nah, waktu itu saya ambil tarian caci gitu. Karena kenapa saya ambil tarian caci gitu? Karena di sini saya melihat generasi muda atau anak-anak zaman sekarang itu caci ini hanya untuk dipertontonkan gitu. Karena di sini di sana juga caci ini anak-anak muda itu kurang minat gitu. Karena padahal tarian caci ini mempunyai makna filosofi yang tersendiri, di mana tarian caci ini merupakan arti kejantanan dari seorang laki-laki. Gitu. Jadi saya ambil itu kemarin, itu sampai di tingkat nasional kemarin. Gitu. Saya ambil tarian caci itu, karena berdasarkan urgensi saya itu waktu itu, karena minatnya generasi muda itu sangat minim sekali. Gitu. Karena mereka menganggap bahwa caci ini hanya sebagai pertarungan, tetapi di balik pertarungan ini memiliki makna filosofi. Gitu. Baik, terima kasih Kak Kevin. Dan setelah mengikuti banyak proses, kemudian juga mengikuti banyak persyaratan-persyaratan, bagaimana perasaan Kakak Kevin ketika mengetahui akhirnya Kak Kevin menjadi seorang finalis putra budaya Indonesia. Putra budaya. Memang perasaannya sih Kak senang sekali gitu. Karena dalam hati juga saya berpikir masih banyak anak-anak muda yang ada di NTT khusus di Manggarai, tapi saya dalam hati kenapa saya bisa dipilih. Artinya di sini saya sangat bersyukur, terutama kepada putra-putri budaya NTT dipilih dan ditunjuk saya sebagai putra budaya NTT tahun 2025 yang mewakili Nusa Tenggara Timur di tingkat pemilihan di kancah nasional. Gitu. Di Jogja kemarin. Baik, terima kasih Kak Kelvin. Setelah lolos menjadi seorang putra budaya NTT dan akhirnya mengikuti pemilihan juga di tingkat nasional di Jogja, untuk semua proses-prosesnya itu Kak Kelvin semuanya difasilitasi oleh kampus ya? Iya. Semua dari ujung kaki sampai kepala. Makanya saya terima kasih banyak untuk kampus Unika di bawah. Karena kampus Unika ini sangat-sangat luar biasa bagi saya gitu. Karena mereka selalu mendukung dari kegiatan-kegiatan yang positif dari si mahasiswa gitu. Mereka selalu mendorong mahasiswa itu harus bisa, dan mahasiswa juga apa istilahnya sangat senang gitu, karena kampus ini sangat effort sekali dengan mahasiswa. Seperti kami kemarin itu sangat itu kami dari nol, dari nol mereka tanggung semua. Bahkan kami waktu sebelum ke nasional itu kemarin itu kami karantina dulu di Kupang selama 4 hari. Gitu. Semuanya itu dari kampus, gitu. Dari pakaian, penginapan, apa segala macam, kampus semua yang tanggung. Sangat berterima kasih kepada kampus Unika sampai Polisi Rempeng. Sangat luar biasa bagi saya. Baik, terima kasih Kak Kelvin. Bagaimana perasaan Kak Kevin setibanya di Jogja untuk mengikuti kontes pemilihan putra budaya Indonesia di sana? Oke, baik ya, terima kasih. Perasaannya itu di sana itu saya campur senang dan sedihnya. Kalau sedihnya saya capek jalan ke sana. Tapi saya sangat senang di mana dengan latar belakang saya ini kan bisa ditunjuk untuk perwakilan bukan kabupaten loh, tapi provinsi. Di situ saya sangat renung.
memang hidup ini butuh perjalanan sekali gitu. Iya. Sehingga saya ditunjuk langsung untuk mewakili NTT di pemilihan Putra Putri Budaya Indonesia di Jogja. Iya. Perasaan itu Kak sangat senang sekali. Di sana berapa hari di Jogja? Kalau di Jogja itu kami 1 minggu, ya kalau hitung dalam perjalanan itu 1 minggu 2 hari. Iya, iya. Gitu. Tapi di sana kami itu proses istilahnya itu karantina. Di mana proses karantina ini sebelum hari puncaknya itu di grand final. Gitu. Terus di Jogja, di sana kan ada hal-hal yang perlu dipentas tuh, atau dinilai oleh para juri-juri. Kira-kira apa saja hal yang dinilai oleh para juri? Waktu hari pertama kami itu, dimana kami dibekali materi kebudayaan keseluruhan Indonesia dan salah satu pemateri dari pihak panitia. Habis itu kami melakukan photoshoot, gitu. Photoshoot untuk di-upload, itu di-upload di Instagram Putra Putri Budaya Indonesia. Terus di hari keduanya kami istilahnya itu head to head challenge gitu. Bagaimana itu? Head to head challenge ini Kak semacam mengetes kita punya wawasan. Iya. Waktu itu panitia memberikan semacam musuh istilahnya, musuh pernyataan. Lalu kita menjawab itu, mereka memberikan semacam musuh itu, kita menjawab, terus kita punya jawaban jawabannya itu kita punya kontribusi itu seperti apa gitu. Saya lupa juga kemarin saya punya pertanyaan gitu. Habis itu kemarin itu kami wawancara itu kalau di tetap muka wawancaranya. Ya, tapi di ruangan tertutup karena satu persatu finalis. Terus ada presentasi budaya. Presentasi budaya itu kami advokasi yang saya jalankan waktu di provinsi yang tentang tarian caci ini saya angkat di sana. Sehingga di sana juga mereka tanya-tanya terkait tarian caci ini. Gitu. Habis itu kami setiap kali di akhir sesi kami ada latihan blocking untuk persiapan final. Terus ada satu lagi itu ada sesi seremoni di mana kami diselempangi sebagai bahwa inilah Putra Budaya Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Timur. Gitu. Keren. Kemudian juga Kakak Kevin setelah mengikuti banyak proses itu tentunya banyak orang-orang baru yang Kakak Kevin temui di sana tuh. Bukan orang yang banyak kita temui, tapi budaya. Budaya yang kita banyak ketemu dari Jawa, dari Sumatera, pokoknya dari pelosok. Dari banyak provinsi. Kemarin itu ada 38 provinsi. Jadi ya minimal kita sedikit tahu lah tentang budaya-budaya di Indonesia ini. Dari provinsi-provinsi yang berbeda. Baik. Kita minum dulu Kak Kevin. Baik. Jadi Sobat Sanutusia, kita sudah banyak mendengar pengalaman-pengalaman yang sudah diceritakan oleh Kakak Kevin. Dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya tadi, jadi kami berdua ini berasal dari program studi PGSD. Saya kampus yang sama. Kampus yang sama juga. Saya semester 8 dan semester 6. Dan kita pengen tahu Kakak Kevin, kenapa Kakak Kevin memilih kampus Unika Santo Paulus Ruteng sebagai tempat untuk studinya, dan juga mengapa memilih program studi PGSD. Oke, baik. Terima kasih Kak Johan. Menurut saya kampus Unika Santo Paulus Ruteng ini bukan hanya tempat cetak para sarjana. Tetapi di Unika Santo Paulus Ruteng ini juga merupakan kampus yang dimana kita diberikan ruang untuk mengekspor kita punya potensi lah, gitu. Semacam kami dulu. Terus kenapa saya ambil program studi PGSD? Karena dulunya itu memang saya suka
apa istilahnya, waktu SMA itu sering tampil di depan. Jadi saya berpikir ini, kayaknya saya mau mimpi jadi guru deh. Gitu. Tapi di situ belum berpikir saya mau guru SD. Gitu. Tapi ya, dalam pikiran saya harus saya jadi guru. Gitu. Tapi sejak dari situ saya lihat guru-guru SD, karena saya punya tante juga guru SD, tapi walaupun sekarang dia sudah pensiun. Itu karena menurut saya itu guru SD itu bagi saya itu sangat berjasa lah. Gimana orang yang tidak tahu baca dan tulis, dia harus bimbingi dia harus sampai tahu. Di sini saya berpikir fondasi pendidikan asal itu adalah sangat penting. Makanya saya tertarik di PGSD. Oke, keren. Terima kasih Kak Kevin. Berarti itu alasannya di PGSD dan juga Unika Santo Paulus Ruteng. Jadi buat adik-adik di luar sana yang mungkin juga mau join di Unika Santo Paulus Ruteng, silakan bisa daftarkan diri sekarang. Oke, baik. Terima kasih Kak Kevin sudah banyak berbagi. Dan pada kesempatan ini juga saya mau Kak Kevin menyampaikan pesan kepada teman-teman di luar sana yang mungkin juga mau jadi putra budaya seperti Kak Kevin nanti. Oke, silakan. Baik, terima kasih Kak Johan. Pesan saya untuk generasi muda, masa muda adalah masa di mana kesempatan kesempatannya emas menurut saya sekali itu. Karena bukan tanpa alasan. Karena kita menginginkan sesuatu itu tidak mungkin langsung. Kita perlu berproses. Bagi saya, untuk generasi muda, jangan takut untuk mimpi setinggi langit. Mimpi setinggi langit. Dan tetap menjadi kepribadian yang lebih baik. Pokoknya, intinya kita jangan malu lah. Jadi, pesan saya untuk generasi muda, tetaplah jadi versi terbaikmu. Jangan sampai teman-teman merasa bahwa ini tidak bisa. Semuanya bisa kalau kita mengikuti semua prosesnya. Baik, terima kasih Kak Kelvin. Baik, Sobat Sanutusia, kita sudah mendengarkan banyak cerita dan juga pengalaman dari Kakak Kelvin. Terima kasih juga sudah menonton hingga bagian akhir ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Kakak Kelvin sudah berbagi di sini dan juga memberikan banyak inspirasi kepada saya dan juga Sobat Sanutusia. Oke, Sobat Sanutusia, untuk episode 8 kita sampai di sini. Sampai jumpa di episode 9. Terima kasih.